Jadi Gus Nur kemarin saat pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Surakarta dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana dan memberikan vonis kepada Gus Nur terdakwa 6 tahun penjara begitu. Itu bunyi vonisnya. Apa yang menjadikan Gus Dur dianggap mengedarkan kabar bohong ini berkaitan dengan ijazah palsu Presiden Jokowi gitu. Jadi mubahalah Gus Dur yang berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Ya, dari berbagai rangkaian proses ya sedang di penyidikan sampai pada dakwaan dan penuntutan dan terakhir titik kulminasinya pada vonis yang diberikan majelis hakim, saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik tadi. Ini kental nuansa pesanan kekuasaan. Jadi saya ingin tegaskan ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Saya ingin tegaskan Gus Nur tidak melanggar hukum, tetapi Gus Nur memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan rezim, dan karena itulah Gus Nur kemudian dipersoalkan secara hukum dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Jadi analisisnya yang sederhana demikian, Cak. Kalau kita mau konsisten ya menjadikan hukum sebagai panglima, maka di dalam hukum itu ada asas yang disebut dengan lex specialis derogat lex generalis. Jadi sesuatu yang mengatur secara khusus, satu tindak pidana yang diatur secara khusus itu menyampingkan norma aturan pidana yang bersifat umum. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah melakukan acara podcast yang di dalamnya ada konten mubahalah, di mana dalam mubahalah tersebut Gus Nur membimbing Saudara Bambang Trimulyono untuk mendapatkan keyakinan tentang apa yang dikatakan atau yang ditulis oleh Bambang Trimulyono di dalam bukunya Jokowi Undercover, bahwa itu semua benar dan itu disanggupi oleh Bambang Trimulyono. Dan kemudian wawancara itu, podcast itu diupload, diunggah di akun GN13 official. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih ya peristiwa pidana yang terjadi, ini tentu peristiwa pidana dugaannya ya, katakanlah kalau itu dianggap peristiwa pidana, dugaan peristiwa pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalau demikian sebenarnya kalau pasal yang bisa dikenakan apa? Sejatinya pasal yang bisa dikenakan adalah pencemaran nama baik presiden. Karena Presiden Jokowi dianggap dicemarkan oleh ujaran yang disampaikan oleh Bambang Tri. Karena Bambang Tri mengatakan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Jokowi itu palsu. Namun pada faktanya penyidik telah memilih dan menetapkan pasal yang tidak punya kewajiban harus mendatangkan presiden. Jadi benar dengan Undang-Undang ITE tapi tidak digunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu adalah delik aduan. Pencemaran nama baik presiden, maka harus presiden yang melapor. Nah, untuk menghindari presiden menjadi pelapor sebagai korban dalam kasus ini, penyidik menggunakan Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tapi dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ada dua tujuan penggunaan pasal ini secara motif. Yang pertama, pasal ini tidak mengharuskan presiden untuk diperiksa karena menjadi delik umum, yakni delik menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, pasal ini ancaman pidananya 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sehingga dengan ancaman pidana pasal ini yang 6 tahun bisa dijadikan syarat untuk menahan bagi Gus Dur. Karena kalau digunakan pasal 27 ayat 3 itu ancaman pidananya cuma 4 tahun, kurang dari 5 tahun sehingga tidak bisa menahan. Tapi berdasarkan tuntutan jaksa sendiri, pidana yang utama ini ya ITE ini tidak terbukti. Di mana jaksa pada tuntutannya itu justru menuntut Gus Dur dengan pasal yang lain, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996. Artinya kalau sejak awal ya kasus ini konsisten, lex specialis derogat lex generalis, Undang-Undang ITE
menyampingkan undang-undang KUHP, undang-undang pidana dan undang-undang yang lainnya, maka fokusnya adalah membuktikan dakwaan terkait ITE. Nah, ketika dakwaan ITE ini tidak dapat dibuktikan, karena yang paling utama, yang paling krusial adalah URL daripada video itu tidak bisa diunggah, tidak bisa diakses, sehingga tidak dapat menjamin ya keutuhan dari informasi tersebut, maka demi hukum Undang-Undang ITE ini pasal 28 ayat 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan karena Undang-Undang ITE ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harusnya Gus Dur divonis bebas. Nah, ya memang kita ketahui sejak awal ini pesanan politik. Jadi sejak awal walaupun ini domainnya domain ITE, walaupun ini berkaitan dengan konten YouTube yang harusnya tunduk pada Undang-Undang ITE, yang harusnya hanya dituntut dengan Undang-Undang ITE, tapi sejak awal ini penyidik udah tahu akan lolos dari Undang-Undang ITE ini, maka mereka menggunakan pasal berlapis. Selain Undang-Undang ITE, mereka juga pakai Undang-Undang 156A KUHP, yakni terkait penodaan agama, dan yang paling parah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan 3 pasal berlapis sekaligus. Di mana di dalam dakwaan pertama, primernya itu dituntut ya didakwa dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang ITE. 14 ayat 1 itu berkaitan dengan membuat dan mengedarkan kabar bohong. Nah, substansinya itu ya. Dan kemudian di subsidiarnya pasal 14 ayat 2, yakni mengedarkan kabar bohong. Kemudian lebih subsidiar lagi adalah mengedarkan kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran. Ini pasal 15-nya. Nah, kalau kita kembalikan kepada konstruksi hukum apa yang dilakukan oleh Gus Nur, jadi Gus Nur itu tidak pernah membuat statement ijazah Jokowi palsu, tidak pernah. Kalau ijazah palsu itu dianggap kebohongan, maka Gus Dur hanya ikut mengedarkan kabar bohong. Maka tidak bisa, harusnya konstruksi hukumnya bukan pasal 14 ayat 1 yang membuat dan mengedarkan kabar bohong, tapi paling tidak pasal 14 ayat 2 dan pasal 15. Di mana pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 ini ancaman pidananya di bawah 5 tahun, hanya 3,5 tahun. Sehingga tidak mungkin bisa dituntut 10 tahun dan apalagi divonis 6 tahun. Tapi karena corak pesanan kekuasaan itu kental, maka Gus Dur yang sebenarnya hanya membimbing mubala seolah-olah menjadi pelaku yang membuat ujaran ijazah palsu. Padahal pelaku utama pembuatan ijazah palsu ini adalah Bambang Trimulyono dengan buku Jokowi Undercover dengan tema lelaki berijazah palsu. Jadi di sini jaksa obskur telah mencampur adukkan peran ya Gus Dur seolah-olah sama dengan peran Bambang Trimulyono dalam hal ujaran ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kalau benar ya Presiden ijazah palsu Jokowi itu benar sebagai sebuah kebohongan, artinya terbukti bahwa ijazah itu palsu, tidak palsu, ada aslinya, maka Gus Dur sebenarnya juga tidak bisa ya dikenakan pasal 14 ayat 1, paling banter pasal 14 ayat 2 dan ancaman maksimum hanya 3,5 tahun. Sehingga kalau ancaman maksimum 3,5 tahun ya divonis maksimum ya 1 tahunan lah kira-kira begitu. Namun dalam tuntutan jaksa itu telah ya memaksa menarik Gus Dur menjadi seolah-olah pelaku yang membuat ujaran ijazah palsu. Padahal kita semua tahu yang ngomong itu, yang nulis itu adalah Bambang Trimulyono. Gus Dur hanya membimbingnya dalam mubala. Ini dalam konteks kalau ijazah palsu itu terbukti. Tapi yang menjadi soal adalah bahwa ijazah palsu sebagai kebohongan itu tidak pernah dapat dibuktikan di pengadilan. Kenapa? Karena ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Nah, kalau kita bicara ijazah palsu itu adalah sebuah kebohongan, maka jaksa wajib membuktikannya dengan menghadirkan ijazah aslinya, bukan dengan keterangan katanya dan katanya ya. Dan sampai persidangan terakhir sampai vonis, ya, baik hakim, kami pengacara, bahkan jaksa sendiri itu tidak pernah melihat wujud ijazah asli Jokowi, baik yang SD, SMP, SMA, juga termasuk S1 UGM. Nah, kalau bukti utama pembuktian kebohongan ijazah palsu itu tidak bisa dihadirkan, bagaimana mungkin Gus Dur bisa dianggap mengedarkan kabar bohong berupa ijazah palsu, sementara ijazah aslinya tidak pernah diadakan. Nah, kalau kemudian hakim mengambil asumsi bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, buktinya apa? Ada saksi-saksi yang menyatakan itu, ya kan? Seperti dari sekolahan, teman-teman, ya, dari kepala sekolah ada datanya.
Maka kualifikasi hakim itu tidak beda jauh dengan pelapor-pelapor dalam kasus ini seperti Dodo Baidowi dan yang lainnya. Saya masih ingat betul saat saya bertanya kepada Dodo Baidowi, saudara meyakini ijazah Jokowi asli? Ya, apa dasarnya Anda meyakini? Apakah Anda pernah melihat ijazah asli itu sendiri? Ya jawab tidak. Apa dasarnya? Dia meyakini kalau ijazah asli Jokowi karena Jokowi sudah lolos menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI separuh jalan, dan menjadi presiden 2 periode. Menurutnya, melalui penalarannya, mustahil Jokowi memiliki ijazah palsu bisa jadi wali kota begitu. Artinya kan ini baru penalaran sifatnya asumtif, tidak melihat bukti ijazah asli secara langsung. Sementara saksi, menurut ketentuan pasal 1 angka 26, saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Sementara ini, ya, keterangan keaslian ijazah Jokowi itu berdasarkan hanya asumsi dengan penalaran bahwa kalau Jokowi tidak punya ijazah asli, mustahil dia bisa jadi wali kota, mustahil bisa jadi gubernur DKI separuh jalan, dan mustahil bisa menjadi presiden 2 periode. Tapi saat itu logika ini kami bantah, kami patah. Saudara tahu Bupati Simalungun, ya namanya JR Saragi, begitu. Dia sudah menjadi Bupati Simalungun 2 periode. Kemudian dia ingin meningkatkan karirnya, ikut Pilgub Sumatera Utara. Tapi di proses seleksi administrasi di Pilgub Sumatera Utara itu baru ketahuan ijazahnya asli. Sehingga dia dicoret. Tidak jadi ikut Pilgub, dan dia juga menjadi tersangka pemalsuan ijazah asli dokumen 263. Nah, fakta yang terjadi di Bupati Simalungun itu mengkonfirmasi bahwa orang yang bisa lolos menjadi wali kota itu tidak mengkonfirmasi ijazahnya asli, hanya mengkonfirmasi dia bisa, ya, memenangkan kontestasi. Buktinya Bupati Simalungun, ya, pada saat dia mau naik menjadi gubernur baru ketahuan bahwa ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Artinya bisa saja ijazah Jokowi itu saat wali kota, saat apa namanya Pilgub di DKI, dan juga saat Pilpres 2 periode itu memang palsu dan belum diketahui. Nah, kenapa misalkan Bambang Trimulyono baru melakukan kritik ijazah palsu itu hari ini? Bambang Tri baru melakukan penelitian setelah dia keluar dari penjara. Karena dulu dia pernah di penjara karena membuat buku Jokowi Undercover 1 yang menyatakan silsilah riwayat hidup Presiden Jokowi itu juga palsu. Karena sejatinya dia itu bukan anaknya Sujiatmi, tapi anak dari Yap Mehwa, ya, itu perempuannya. Kemudian dia itu sebenarnya anak dari keturunan PKI. Dan karena itulah dia kemudian juga pernah di penjara 3 tahun. Nah, setelah keluar dari penjara, dia kemudian masih penasaran untuk menelusuri riwayat hidup Jokowi lebih lanjut. Nah, ketemulah dia riwayat pendidikan Jokowi yang dia tuliskan dalam buku Jokowi Undercover dengan beberapa narasumber, saksi-saksi teman-teman Jokowi, juga analisis perbandingan ijazah-ijazah yang dia peroleh dari KPU, ya, karena itu kan terbuka datanya, dengan ijazah yang semisal pada tahun itu dengan model misalkan penulisan angka dan huruf tentang nilai rapot dan seterusnya, maka kemudian Bambang Trimulyono berkesimpulan ijazah Jokowi palsu. Nah, kalau ijazah Jokowi asli itu hanya berdasarkan asumsi seperti yang dilakukan oleh Dodo Baidowi, dan itu diadopsi oleh majelis hakim, yakni dia berani mengatakan, ya, dalam putusannya secara sah dan meyakinkan Gus Nur telah mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, sementara dia sendiri tidak melihat ijazah aslinya, maka ini adalah putusan yang paling buruk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini adalah putusan paling buruk. Kenapa? Karena seorang hakim dalam memutus itu harus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan. Lalu dari mana hakim itu mendapatkan keyakinan kalau dia sendiri tidak melihat barang aslinya? Lawang kita saja, Cak, ya, gugatan perdata itu ketika kita mengajukan bukti-bukti, selain membawa fotokopi yang sudah dileges, ya, dinazegel di kantor pos, itu kita tetap diminta membawa aslinya untuk ditunjukkan, nanti diperbandingkan. Apalagi kasus pidana. Kasus pidana itu adalah proses persidangan yang hendak mencari kebenaran materialnya. Jadi saya ingin tegaskan sampai hari ini belum ada kebenaran material tentang ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu. Sebab tidak pernah ada ijazah asli Jokowi yang dihadirkan untuk membuktikan kabar bohong yang didakwakan jaksa kepada Gus Nur. Bahkan menurut hemat saya, dengan kasus ini justru publik malah memiliki keyakinan kuat bahwa ijazah
Jokowi itu palsu. Sebab kalau ijazah Jokowi itu asli dan dimiliki, apa susahnya Jokowi itu dihadirkan di persidangan, dipinjamkan kepada Pak Jaksa untuk menguatkan dakwaan Pak Jaksa, untuk memberikan keyakinan pada hakim, dan sekaligus untuk membersihkan nama Jokowi yang selama ini tercoreng sebagai presiden berijazah palsu. Pertama, secara formil, ini dipaksakan. Saya sudah berulang kali komplain kepada penyidik Direktorat Bareskrim Mabes Polri ya, bahwa kasus ini kalau berkaitan dengan ijazah palsu sedang diproses secara perdata karena saat itu Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tuntutannya adalah menyatakan Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan juga menghukum MPR ya untuk melakukan sidang istimewa sehubungan dengan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden karena telah memasukkan syarat untuk menjadi presiden berupa dokumen palsu atau keterangan yang palsu dalam proses pemilihan presiden 2019. Tapi itu tidak diindahkan oleh penyidik Bareskrim. Saat itu penyidik Bareskrim berdalih bahwa kasus ini tidak terkait ijazah palsu. Silahkan kasus ijazah palsu diproses di peradilan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami tetap melanjutkan penyidikan karena kasus yang kami tangani adalah kasus penodaan agama. Nah, saat itu kami kejar lagi secara formil. Kasus penodaan agama itu harus ada keterangan fatwa keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia, karena kalau ya yang dipersoalkan itu adalah mubalah saat itu kan oleh penyidik. Nah, karena mubalah ini ajaran Islam, maka harus ada fatwa keagamaan dari MUI selaku organisasi yang otoritatif sebagai perwakilan umat Islam untuk memberikan fatwa keagamaan tentang mubahalah dalam pandangan agama Islam itu seperti apa, dan apakah mubahalah dilakukan oleh Gus Dur itu terkategori sebagai penodaan agama. Penyidik mengatakan sudah mendapatkan itu, sudah berkoordinasi dengan MUI, tapi kami kejar, kami kirim surat 2 kali ke MUI, tidak ada balasannya. Dan kami juga pernah mengirim surat ke MUI untuk menghadirkan saksi ahli, juga tidak ada dikirim saksi ahli. Dan di persidangan ternyata ahli yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum yang itu sebelumnya di BAP oleh penyidik bukan ahli dari MUI, tapi dari saat itu dari pondok pesantren yang ada di KI Jakarta. Saat itu memang dari unsur NU, tapi saya tanya, dia juga tidak mewakili NU karena tidak ada surat tugas dari NU, dia hanya mewakili pribadi. Dia juga alumni dari, kalau nggak salah, dari Jawa Timur, pondok pesantren yang terkenal lah saat itu. Tapi saya tanya, dia juga tidak mewakili pondok pesantrennya. Artinya secara prosedur juga ini dipaksakan karena kasus penistaan agama itu kalau tidak ada fatwa MUI ya nggak bisa jalan gitu. Sama seperti kasus Ahok gitu. Dan terbukti ketika di dalam proses persidangan semua fakta-fakta persidangan dihadirkan, akhirnya jaksa nggak pede menuntut Gus Dur dengan pasal penodaan agama, hilang tuntutan penodaan agama. Jaksa hanya menuntut Gus Dur dengan dalih pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996. Itu artinya sejak awal memang udah ada pesanan politik, tekanan ya dari sisi prosedur. Secara substansi yang paling jelas, paling mudah adalah bahwa kalau ini proses penegakan hukum ya di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 kan tegas. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum tanpa ada kecualinya. Dan dalam konteks pembuktian maka secara substansi jaksa harus menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo baik SD, SMP, SMA dan juga S1-nya sebagai alat bukti di persidangan. Tidak boleh ada perlakuan khusus kepada seorang Jokowi karena walaupun Jokowi adalah presiden tapi dia juga warga negara. Karena syarat menjadi seorang presiden salah satunya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum, semestinya Jokowi bukan hanya mengirimkan ijazah aslinya di persidangan sebagai bukti untuk menguatkan dakwaan dan tuntutan jaksa, tapi Jokowi sebagai korban dalam kasus ini juga harus diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum untuk menjelaskan kepada khalayak bagaimana riwayat pendidikan dia, apakah dia benar pernah lulus SD, SMP, dan bagaimana ceritanya kok bisa dia ya kalau menurut kepala sekolah SDN 111 Tirtoyoso kan Jokowi hanya lulus dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi kelas 1, 2, 3, 4-nya tidak diketahui karena dia pindahan. Nah, ini kan gelap juga. Tidak diketahui dari SD mana. Jadi SD-nya dia hanya 3 tahun atau 2 tahun itu SD Tirtoyoso. Nah, harusnya kalau Jokowi bisa hadir di persidangan dan mengklarifikasi semuanya menjadi terang ya bagi segenap bangsa Indonesia bahwa kita punya presiden yang punya latar belakang pendidikan yang jelas, ijazah yang asli, dan sebenarnya
Presiden Jokowi punya motif lebih besar untuk membersihkan legasinya sebagai pemimpin Republik dengan 270 juta penduduk ini gitu. Tetapi substansi yang paling penting dan mendasar yakni ijazah aslinya itu ternyata justru tidak dihadirkan, tapi putusan tetap bisa dibacakan. Nah, disitulah konfirmasi secara substansi ini juga ada pengaruh intervensi kekuasaan dalam putusan ini. Dan ini Cak, sepanjang karir saya sebagai seorang advokat, Cak, belum ada jaksa itu menuntut pasal dengan maksimumnya. Misalkan tuntutannya 10 tahun, ya korupsi saja ya. Ada tuntutannya 20 tahun. Nah, banyak jaksa itu menuntut kadang 5, 10, 15. Jarang dituntut maksimum 20 tahun karena ada minimumnya kan 4 tahun begitu. Ini pasal 10, 1 ya, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 ini tuntutannya 10 tahun penjara. Tapi baru di kasus Gus Nur ya dituntut pol ya. Ratna Sarumpait saja ya hanya dituntut 3 tahun. Habib Rizik hanya dituntut 6 tahun. Syahganda Nainggolan dituntut 4 tahun dengan pasal yang sama. Padahal Syahganda Nainggolan dituntut 4 tahun itu divonisnya hanya 10 bulan gitu. Nah ini dituntut pol 10 tahun dan divonis 2/3-nya persis 6 tahun. Sehingga jaksa merasa sukses karena tidak perlu mengajukan banding. Karena ukuran suksesnya jaksa itu kalau tuntutannya itu divonis hakim minimal 2/3 dari tuntutannya. Jadi kemarin kalau jaksa mengatakan pikir-pikir ya itu action saja. Ya, sebenarnya hati jaksa gembira ria karena dia dianggap sudah menang gitu. Dan hakim sebenarnya sudah menjadi kepanjangan tangan jaksa karena dia hanya memvonis berdasarkan tuntutan jaksa dan peraturan yang berlaku di internal kejaksaan 2/3 itu tidak banding. Gitu. Kalaupun jaksa banding ya itu ya, formalitas saja begitu. Tapi sejatinya tuntutan dan akhirnya divonis 6 tahun itu juga mengkonfirmasi ada peran kekuasaan dalam kasus ini. Kemarin pasca pembacaan vonis langsung menyatakan banding. Nah, urgensi perlawanan ini yang pertama adalah bahwa kita tidak pernah terima, tidak ridho, ya orang yang tidak bersalah kemudian divonis walaupun hanya 1 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan membongkar kerusakan proses peradilan pada kasus Gus Nur karena secara formil dan material seperti yang saya jelaskan tadi tidak layak untuk bisa divonis, tapi ternyata itu tetap dipaksakan. Ketiga, kita juga mau tahu bagaimana ya pandangan hakim di tingkat pengadilan tinggi, walaupun itu masih sama-sama mengadili faktanya, judek faksi ya. Kenapa demikian? Karena kita mau cek corak kekuatan pengaruh Jokowi itu masih lemah atau masih kuat. Kalau masih sama di PT juga dikuatkan, ya berarti masih full ini ya kekuasaan, pengaruh kekuasaan di lembaga yudikatif gitu. Karena saya masih ingat betul ya kasus-kasus seperti ini kalau tekanan kekuasaan itu melemah biasanya juga unsur di di yudikatif juga dia tidak terlalu mengikuti kehendak kekuasaan dan dia akan kembali menjadi lembaga pengadil gitu. Dan lebih dari itu semua ya ini adalah bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan yang kita meyakini siapapun yang berjuang itu pasti mendapatkan pahala gitu. Soal apakah nanti putusannya tetap atau bahkan ditambah, nah, itu resiko yang sudah siap dihadapi oleh Gus Dur. Gus Dur sudah semeleh dalam urusan ini dan menyerahkan urusannya pada kuasa hukum. Maka kami kemudian mengajukan banding dengan berbagai pertimbangan, baik secara formil, material, baik pertimbangan yang bersifatnya zohir maupun batin, dan terutama pertimbangan-pertimbangan perjuangan agar masyarakat melihat bahwa kita itu tidak ridho ya terjadi kezaliman yang menimpa kepada Gus Dur yang merupakan potret dari kezaliman yang banyak juga terjadi di negeri ini yang menimpa kepada banyak lagi tokoh ulama kita yang lainnya. Kalau ke Jokowi, kepada penguasa, kepada rejim, saya hopeless. Ya. Saya tidak mau menghimbau, ya biarkan saja mereka semaunya. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa kekuasaan itu ada ajalnya. Dan saat ajal kekuasaan itu sampai, siapapun itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat. Wis mesti kabeh ngunduh wohing pakerti. Semua ya pasti akan menuai apa yang ditanam. Dan kita tahu becik ke titik olo ketoro. Ya. Kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Nah, saya justru menghimbau kepada segenap aktivis, ya, masyarakat, rakyat, umat, agar apa? Terus bersuara membela Gus Dur, agar ya pembelaan berisiknya kita ini memberikan pesan kepada kekuasaan agar mereka tidak melakukan hal serupa kepada aktivis ulama-ulama kita yang lainnya. Karena kita tidak ingin ya
menyerahkan leher Gus Dur secara sukarela, dan kemudian leher ulama atau tokoh-tokoh kita yang lainnya akan ikut dibelenggu oleh rezim. Artinya begini, ya, jangan kita berdiam diri hanya dengan dalih kita tidak menjadi korban dari kezaliman rezim. Suatu saat, pada saatnya kalau kita ya diam, nanti kezaliman itu akan juga sampai kepada kita. Nah, yang lebih penting dari itu tentu kita tidak ingin dianggap sebagai setan bisu yang melihat berbagai kemungkaran tapi diam. Nah, di titik itulah ya saya mengajak kepada segenap umat Islam, mengajak kepada segenap aktivis, kepada segenap pejuang Islam agar tidak pernah ya merasa gentar, takut, putus asa, terus bersemangat untuk berjuang. Yakinlah bahwa siapapun yang menolong agama Allah pasti ditolong Allah, dan kunci kemenangan itu adalah adanya pertolongan Allah, nasrullah. Dan untuk mendapatkan kemenangan itu satu saja yang harus harus selalu hadir dalam diri kita, yakni ketaatan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala.